Siapa tadi tentang siapa? Jessica. Ya, anak-anak, sore hari ini kita merayakan hari Natal. Hari Natal itu hari apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahirnya tahun berapa? Lahirnya tahun berapa Tuhan Yesus? Lahirnya tahun berapa? 4 apa? Tuhan Yesus lahirnya tahun 0 ya, 0 Masehi ya. Jadi kira-kira itu berapa? 2023 tahun yang lalu. Anak-anak, kalian harus tahu bahwa Yesus itu betul-betul pernah lahir di dalam dunia ini. Dia lahir di Bethlehem. Bethlehem itu di mana? Di Timur Tengah sana ya. Tuhan Yesus itu betul-betul pernah lahir. Kalau Power Rangers itu pernah lahir di dunia ini apa enggak? Enggak pernah ya. Power Rangers itu cuma cerita fiksi, tidak nyata. Hulk, Superman, apalagi Batman itu cuma cerita. Itu kalau di toko-toko di luar negeri ya. Kalau yang di Indonesia ini seperti mungkin apa? Apa itu? Sama Gundala ya, itu cuma cerita, tidak benar-benar nyata. Tapi anak-anak, kalau kalian baca di dalam sejarah manusia, Yesus itu betul-betul pernah lahir di dalam dunia ini. Dan itulah yang dirayakan sebagai hari Natal. Semua orang di dunia ini tahu, orang Kristen, juga orang yang tidak beragama Kristen, mereka juga percaya bahwa Yesus itu pernah lahir di dalam dunia ini. Mereka juga percaya bahwa Yesus itu adalah nabi yang hebat, yang bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta dicelikan matanya, bahkan orang mati dibangkitkan. Mereka percaya. Orang yang bukan Kristen pun mereka percaya bahwa Yesus itu adalah manusia, nabi yang hebat. Tetapi anak-anak, ini bagian yang penting, anak-anak dengarkan. Kita sebagai orang Kristen, kita tidak hanya percaya bahwa Yesus itu pernah lahir di dalam dunia ini. Bukan hanya itu, tapi kita baca di dalam kitab Yohanes 3, anak-anak yang bawa Alkitab dibuka ya. Yohanes 3 ayat 16. Om bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus namanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak dengarkan ya, anak-anak dengarkan. Ini bagian yang paling penting yang harus kalian pahami sejak kalian kecil. Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jadi sebelum Yesus ini lahir, bahkan sebelum dunia ini ada, Tuhan Yesus itu sudah ada. Cuma namanya belum Yesus. Namanya hanya Tuhan, Allah Yahweh. Anak-anak dengarkan ya, anak-anak, ini adalah iman Kristen. Kalau kalian sebagai orang Kristen, kalian harus punya iman Kristen. Yaitu apa? Kalian harus tahu yang dicatat di dalam Alkitab, bahwa sebelum Yesus lahir tahun 0 Masehi tadi, Yesus itu telah ada. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Yesus itu ada. Dan Dia
menjelma menjadi manusia tahun 0 Masehi. Sehingga anak-anak, kita sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia, bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Ini bagian pertama. Anak-anak, ayo semua katakan ya, ikut-ikut ya. Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia, bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Anak-anak sampai di sini mengerti? Karena orang di luar Kristen, mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya loh, Yesus itu kan manusia. Kenapa kok kamu jadikan Tuhan? Kenapa kok disembah? Tapi kita sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Oleh sebab itu anak-anak, ada sebuah kisah di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Anak-anak, kalau di sekolah minggu dengarkan gurunya firman, khotbah pasti tahu. Itu cerita tentang ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ada seorang yang bawa uang banyak, lalu dia itu turun dari kota Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan, orang tersebut dirampok sama perampok. Lalu uangnya diambil. Bukan cuma itu aja, dia dipukuli sampai hampir mati. Anak-anak bayangkan ya, ada orang yang dirampok, uangnya diambil, lalu diwantemi, ya toh, dipukuli, ditendang sampai orang ini mau mati. Lalu firman Tuhan mencatat, datanglah lewat di situ seorang imam, lewat di dekatnya orang yang aduh, habis diantemi. Lalu imamnya ini lihat, ada orang yang kesakitan mau mati. Apa yang dilakukan imam ini? Mungkin dia sibuk, dia nggak peduli. Wah, saya ini sibuk. Akhirnya dia lewat jalan yang lain, orang itu tidak ditolong. Lalu datang lagi orang yang kedua, yaitu orang Lewi. Waktu orang Lewi ini lewat dekat orang yang dipukul itu, kesakitan hampir mati, orang Lewi melihat, ada orang yang hampir mati, tapi dia juga tidak menolong, dilewati begitu aja. Yang ketiga datang siapa? Yang ketiga anak-anak tahu apa enggak? Apa? Lewatlah orang Samaria. Orang Samaria itu pada waktu itu tidak, hubungannya tidak baik dengan orang Israel. Mereka itu seperti bermusuhan. Tapi pada waktu orang Samaria ini lewat di dekat orang yang habis dipukuli itu, dia berhenti, dia membasuh luka-lukanya, dia menolong, lalu dia membawa orang yang habis dipukul itu ke sebuah rumah untuk penginapan, untuk diinapkan di sana. Bukan sampai di situ, orang Samaria yang baik hati ini dia juga bilang sama yang pemilik penginapan, nanti kalau butuh apa-apa habis berapa, kalau saya lewat lagi di sini aku ganti uangnya. Nah, lalu Yesus tanya, dari ketiga orang ini siapa yang baik? Orang Samaria. Kenapa kok baik? Kenapa kok baik? Karena menolong orang yang kesusahan. Padahal orang itu musuhnya, suku musuhnya yang tidak sedang baik sama orang Israel. Ya, anak-anak itu cerita yang di dalam kitab Lukas. Anak-anak, Om mau tanya hari-hari ini, Om lihat di sini
usianya ada yang 3 ya, 3, 4, 5, 6, sampai yang di belakang-belakang sudah remaja. Om yakin kalian semua di sini punya HP ya. Siapa yang punya HP? Yang di rumah kalau lihat HP itu lebih dari 1 jam siapa? Yang lebih dari 2 jam? Yang di bawah 1 jam siapa? Yang bohong siapa? Anak-anak, Om tanya ya, siapa di sini yang punya HP? Semua yang punya HP. Lalu Om tanya lagi, siapa di sini yang waktu buka HP dalam 1 hari itu lebih dari 1 jam atau 2 jam? Siapa? Mungkin lihat film, mungkin lihat TikTok, mungkin lihat apa? Lihat apa? Mungkin main game ya. Anak-anak apa? Apa itu? Oh iya. Anak-anak mungkin main game, mungkin ada yang lihat film kartun mungkin. Siapa di sini yang suka Tom and Jerry mungkin? Yang kucing sama tikus. Ya memang ceritanya lucu. Om tidak mengatakan itu tidak boleh bilang tidak. Tapi anak-anak kalian coba pikirkan. Sejak kalian kecil, kalian punya banyak waktu untuk melihat segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dan iblis, setan itu juga menanamkan yang buruk di dalam diri kalian. Anak-anak jangan kalian pikir, Om, aku kan masih kecil, aku kan masih nggak ngerti apa-apa, Om, aku loh masih di bawah 5 tahun, apa di bawah 10 tahun, atau aku ini kan masih remaja, aku masih nggak ngerti apa-apa, masa aku ini juga ditipu oleh iblis, aku kan nggak ngerti apa-apa. Tidak, anak-anak. Sejak kalian kecil, firman Tuhan mengatakan di dalam dunia ini itu seperti lalang dan gandum. Pada waktu malam, iblis itu menaburkan lalang di tengah-tengah gandum. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita semua ini adalah gandum. Ya, ayo anak-anak dengarkan di depan ya. Tapi iblis itu menaburkan lalang. Lalang itu apa? Tanpa kalian sadari lewat tontonan kalian, lewat game, mungkin tembak-tembakan, atau mungkin tinju-tinjuan. Kalau kalian main game tinju-tinjuan itu, kalau kalian sebagai lakonnya kan kalian punya musuh. Biasanya diapakan musuhnya? Dipukul, ditendang, dibanting, sama dikasih apa itu? Jurus-jurus sampai musuhnya itu kalah. Kalau kalian menang, senang apa enggak? Levelnya naik. Sejak kecil kalian mungkin wantem-wantem, dius, lalu tembak-tembakan, lalu ada yang keluar darahnya. Sejak kecil itu Om tidak mengatakan itu salah, tidak, tapi harus hati-hati. Sebisa mungkin kalian pilih game yang baik, seperti apa ya, Mario Bros seperti. Tapi kalau tembak-tembakan, banting-bantingan itu tanpa kalian sadari sejak kecil di dalam hidup kalian, iblis menaruh benih-benih yang kurang baik. Atau mungkin lewat tontonan-tontonan yang tidak mau kalah, mungkin kejar-kejaran. Sekali lagi ya, anak-anak jangan salah tangkap. Tidak mengatakan film Tom and Jerry itu salah, tidak. Tapi kalian harus hati-hati. Waktu kalian kecil, kalian lihat tuh, itu kok tikusnya itu kok usil ya. Ada kucing, tiba-tiba kucingnya dikasih buntutnya, dikasih bom atau dibakar, lalu kucingnya kejar-kejaran. Rasa-rasanya itu lucu. Om juga merasa itu lucu. Tapi kalau kalian tidak hati-hati, kalian melihat bahwa segala sesuatu itu ditanamkan iblis di dalam hidup kalian yang kurang baik. Sehingga anak-anak, mungkin Om tanya ya malam hari ini, sore hari ini Om tanya, siapa di sini kalau sama temannya di sekolah itu kalau digawel atau dihina sedikit, siapa yang nggak terima? Waktu dihina terus rasanya mangkel atau dendam, nggak terima, siapa? Ya, ada yang angkat-angkat, nggak apa-apa. Om tidak menyalahkan kalian, tapi coba nanti kalian pikirkan, kenapa ya aku ini kok
bayangkan ya, kalau nanti kalian naik mobil sama papa di mobil, lalu tiba-tiba ada mobil lain yang nyalip kalian lalu motong mobilnya papa. Kalian biasanya melakukan apa? Siapa di sini yang ngomong, Pak, kebutan Pak, balapan Pak, bales ya Pak, potongan lagi, pepetan lagi. Siapa yang kayak gitu? Atau yang merasa, oh ya biarkan Pak, dia loh, seperti itu ya biarkan. Atau waktu kalian di sekolah sama guru disuruh mungkin mengerjakan PR, lalu kalian lupa, lalu kalian dimarahi. Lalu apa yang kalian lakukan waktu dimarahi guru? Ada yang nangis, mangkel, aku lu kok dimarahi, padahal aku gak salah, aku kan lupa. Orang kalau lupa kan gak salah. Bu guru kan juga pernah lupa. Anak-anak siapa di sini yang seringkali seperti itu? Waktu kalian punya mbak mungkin di rumah, waktu kalian mungkin mau sekolah, lalu kalian bengok, Mbak, ambilkan sepatu. Lalu mbaknya itu nggak dengar, sepatu kalian nggak cepet-cepet dibawakan. Apa yang kalian lakukan? Siapa di sini yang marah-marah sama mbaknya? Atau yang sampai mungkin kalau marah sampai gulung-gulung, mungkin ikut mamanya ke pasar Atom, lalu lihat baju atau lihat itu bando yang ada lampunya itu, lalu kalian minta dibelikan, mama kalian nggak mau membelikan, lalu kalian gulung-gulung, roknya mama ditarik-tarik sambil nangis-nangis. Siapa yang kayak gitu? Anak-anak, siapa yang kalian tiru itu adalah apa yang pernah kalian lihat. Oleh sebab itu anak-anak, malam hari ini kalian harus tahu satu hal, bahwa di dalam dunia ini iblis itu menaburkan yang buruk, Tuhan itu menaburkan yang baik. Kalau kalian ingat Natal, itu tadi Om katakan Yesus itu sebagai Tuhan, dia datang ke dunia ini sebagai manusia untuk menebus dosa kalian. Kalian harus meniru teladan itu. Anak-anak, kita baca di dalam 1 Yohanes 4. Kalau anak-anak nggak bawa Alkitab, anak-anak dengarkan ya, Om bacakan. Om nggak lama-lama khotbahnya, sebentar lagi selesai ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Anak-anak dengar ya, semua lihat Om di depan ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Anak-anak, kita semua adalah orang Kristen. Orang Kristen itu adalah orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Yesus itu cirinya adalah kasih. Anak-anak ulangi yang Om katakan, Allah kita adalah kasih. Adalah kasih. Sekali lagi ya, Allah kita adalah kasih. Firman Tuhan mengatakan, kalau kalian tidak mengasihi sesama kalian, maka kalian bukan berasal dari Tuhan Yesus. Kalian bukan anaknya Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, ayo semua katakan, Allah adalah kasih. Kalau Yesus itu sudah mengasihi kalian, kalian juga wajib mengasihi saudara-saudara kalian yang lain. Saudara-saudara kalian yang lain itu siapa? Sesama manusia. Orang tua kalian, saudara kandung kalian, juga teman-teman kalian
kalian yang di sekolah? Di sini siapa yang di rumah sama saudara sekandungnya suka marah-marah? Siapa? Kalau di sekolah suka marah-marah, siapa? Yang punya musuh di sekolah siapa? Yang ada anak yang nggak disenangi di sekolah siapa? Yang bencana? Ada. Anak-anak nanti kalian baca ya. Kalau kalian tidak mengasihi temanmu, bagaimana kalian bisa mengasihi Tuhan? Gimana? Om tanya ya. Kalau kalian tidak mengasihi saudara-saudara kalian, bagaimana kalian bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Itu yang dikatakan firman Tuhan. Ada sebuah cerita ya anak-anak. Ada dua orang sahabat perempuan. Suatu ketika salah seorang dari kedua sahabat ini pernah mendapat perlakuan yang sangat buruk dari papanya. Dua orang ini anak perempuan remaja. Lalu salah satu dari mereka itu pernah mengalami perlakuan yang buruk dari orang tuanya. Mungkin kalian yang masih kecil tidak ngerti, yang sudah besar mungkin agak mengerti. Anak ini mungkin diperlakukan tidak senonoh oleh papanya, sehingga si anak ini begitu hancur hatinya, begitu hancur harapan masa depannya, dan dia begitu membenci papanya. Tapi dia tidak berani melawan papanya karena papanya lebih kuat, lebih tinggi, lebih besar. Dan anak perempuan ini diperlakukan tidak baik oleh papanya selama bertahun-tahun, sehingga suatu saat waktu dia tumbuh menjadi anak remaja, dia tumbuh di dalam sebuah kepahitan hati. Anak-anak ngerti ya kepahitan hati, ngerti ya? Itu kepahitan hati itu apa artinya? Susah terus, mangkel, stres. Dia membenci papanya, bahkan dia ingin membunuh papanya. Sampai suatu saat karena dia begitu membenci papanya, anak ini menjadi terganggu jiwanya, sehingga dia menjadi stres, lalu depresi, lalu menjadi hilang ingatan seperti orang gila, sehingga dia tidak bisa sekolah. Dan sahabatnya yang satu tadi, waktu anak ini tidak bisa sekolah, anak ini stres, sampai dia itu mengganggu di rumah, di lingkungannya, sampai akhirnya dia harus dimasukkan di dalam sebuah kamar dan kakinya itu dikasih kayu dipasung ya, sehingga dia tidak bisa pergi kemana-mana. Dia dulu anak yang baik, tetapi dia pernah mengalami sebuah hal yang buruk di dalam kehidupannya, dan dia begitu benci, begitu dendam kepada papanya, bahkan dia begitu membenci dirinya sendiri, sehingga rasa-rasanya dia ingin mati. Masa depannya sudah habis, sudah hancur. Dan sahabatnya yang perempuan datang di rumah itu. Walaupun anak tersebut agak miring ya, ingatannya terganggu, tapi sahabatnya perempuan ini terus mendoakan dia, terus memberikan kasih, membawakan makanan, menghibur dia, mendoakan. Kadang-kadang waktu mendoakan orang yang agak gila ini juga susah. Mungkin sahabatnya itu mungkin pernah dipukul, pernah diludahi, atau pernah dilempar. Tapi sahabat perempuan ini terus-menerus mengasihi, mendoakan. Tapi suatu saat karena waktu terus berjalan, sahabat perempuan yang baik ini dia harus melanjutkan ke sekolah di luar kota, dan dia harus meninggalkan kota tersebut. Tapi di kota yang baru, sahabat ini terus berdoa supaya temannya yang terganggu ingatannya itu bisa berubah menjadi baik. Dan singkat
minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan bertahun-tahun mereka tidak pernah ketemu. Suatu hari sahabatnya yang ada di luar kota ini mendapat sebuah telepon, dan dari seberang telepon itu dia mendengar suatu suara yang selama ini dia kenal, yaitu suara sahabatnya yang dahulu depresi, dulu gila, dulu kakinya dipasung. Tiba-tiba dia mendengar suara sahabatnya ini, bukan lagi sebagai orang yang gila, tapi sebagai orang yang sudah sehat dan waras. Dia berkata, terima kasih karena selama ini engkau mendoakan saya, sehingga saya dulu yang merasa hancur masa depannya, membenci papanya, ingin membunuh papanya, bahkan dia ingin membunuh dirinya sendiri. Suatu ketika anak ini bisa menelpon sahabatnya, dan dia mengatakan, aku sudah dibebaskan oleh Tuhan, aku sudah dijamah Tuhan, sehingga suatu hari itu aku melepaskan beban kehidupannya, dan anak ini menjadi sembuh. Dan saudara, anak-anak, kalian tahu sahabat ini menulis sebuah lagu dari kisah ini. Lagunya anak-anak sering nyanyikan di gereja. Sebuah lagu tentang Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku ini diciptakan oleh sahabat perempuan ini, yang dia melihat sahabatnya yang dulu waktu remaja mempunyai masa yang kelam, pernah ingin membunuh papanya, pernah disakiti, masa mudanya dihancurkan oleh papanya yang menjadi darah daging. Tetapi suatu saat Tuhan melepaskan si anak yang gila ini, dan dia menulis lagu ini, sahabatnya, Bapa sentuh hatiku. Anak-anak tahu lagunya? Kita nyanyikan sama-sama ya. Sebelum kita akhiri firman Tuhan sore hari ini, anak-anak coba anak-anak tutup mulutnya, anak-anak konsentrasi ke depan. Minta waktu mungkin nggak sampai 15 menit. Anak-anak coba malam hari ini, anak-anak mulai mengarahkan mata kalian kepada Tuhan. Ajarkan kalau kalian melek anak-anak itu seringkali kalian tuh bisa melihat kanan kiri. Coba sekarang semua anak-anak matanya ditutup. Waktu kalian menutup mata, kalian bayangkan hanya ada Tuhan. Bisa ya anak-anak? Waktu kalian menutup mata kalian tidak melihat kanan kiri, kalian hanya melihat Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Bapa, ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi, Kau selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Lagi dari awal kita katakan betapa ku mencintai, betapa ku mencintai segala yang terjadi di dalam hidupku, segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
menyadari Kau selalu memberi rencana yang terbaik untuk kami Tuhan. Di dalam hidupku ini, di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hati. Anak-anak yang bisa menyanyikan pujian ini, anak-anak nyanyikan pujian ini. Menjadi yang bagai emas yang murni, emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa sentuh hatiku, ajarku mengenal sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Anak-anak, dari awal anak-anak pujian ini mengatakan betapa aku menyadari hidupku itu tidak pernah sendiri. Anak-anak coba kalian bayangkan, ini kisah nyata saat seorang anak perempuan yang dia diperlakukan sangat buruk oleh papanya, sehingga dia begitu hancur. Dia begitu membenci dirinya sendiri. Bukan hanya papanya yang dibenci, tapi dia begitu membenci dirinya, rasa-rasanya Tuhan, kenapa ini terjadi di dalam hidupku? Tapi pujian ini mengatakan kita harus bisa bersyukur atas kehidupan kita. Anak-anak, malam hari ini coba kalian renungkan pujian ini. Adakah di antara kalian yang malam hari ini kalian hadir di sini, kalian merasa hidup kalian ini adalah hidup yang tidak kalian sukai? Kalian bukan hanya membenci orang lain, tapi kalian juga membenci diri kalian sendiri. Sehingga rasa-rasanya waktu-waktu yang kalian jalani di dalam kehidupan kalian mungkin di sekolah jadi anak yang mungkin nakal. Kalian di rumah mungkin menjadi anak yang mungkin selalu membuat ulah. Anak yang tidak mau menurut. Kalau orang tua bilang A, kalian lakukan B. Orang tua menganjurkan B, kalian lakukan A. Di sekolah kalian mungkin juga tidak punya teman seperti tadi yang di drama yang kalian lihat. Anak-anak, Om yakin setiap kalian yang masih kecil, Om yakin Roh Kudus itu bisa menjamah kalian. Tapi Om tadi katakan, mungkin kalian sering main game, atau kalian sering kali melihat tontonan-tontonan yang mungkin tidak baik. Tetapi itu yang kalian tiru, bukan Yesus. Tapi kalian meyakini benar apa yang kalian lihat. Kalau ada teman kalian yang memukul kalian, kalian harus balas. Kalau teman kalian hebat, jago karate, kalian juga minta les karate sama papa kalian. Kalian menjadi orang yang mungkin tidak bisa menerima kesalahan teman kalian. Sejak kecil, coba kalian renungkan, waktu kalian bayi sampai hari ini kalian mungkin umur 5, 6, 7, 8 atau 12. Apakah kehidupan kalian itu mengalami perubahan? Kalau kalian nanti punya foto-foto di rumah ya, kalian lihat, loh dulu waktu aku masih kecil kok lucu ya, aku kok katanya baik. Mungkin digendong sama teman-temannya mama papa juga
juga suka tertawa. Tapi sekarang kok aku ini jadi ngamukan ya? Mungkin sama adik kalian di rumah, sama kakak kalian di rumah, kalian sukanya itu menang sendiri. Anak-anak, Om katakan semua itu banyak ditemui di sekitar kita. Tapi malam hari ini mari kalian dengar, kalau kalian tidak pernah mengizinkan Tuhan mengajarkan yang baik di dalam diri kalian, maka apa yang kalian lakukan hari ini semakin lama itu akan menjadi semakin buruk keadaannya. Hati kalian, Om yakin waktu kalian, semua orang tahu bahwa saat seorang anak dilahirkan sebagai bayi, bayi itu masih suci, nggak ada bayi yang berdosa, tidak ada. Tetapi dengan pertambahan usia dari seorang bayi menjadi seorang anak, itu melewati banyak proses. Lingkungan di rumah kalian, mungkin kalian suka melihat papa dan mama bertengkar. Mungkin papa pernah memukul mama kalian, lalu kalian merasa papaku kok jahat, tapi kalian tidak berani ngomong sama papa. Kalian lampiaskan sama teman kalian di sekolah. Anak kecil juga bisa stres. Stres itu bukan miliknya orang dewasa saja, tidak. Stres itu artinya apa? Apa yang kalian yakini itu tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin kalian di sekolah suka membantah sama guru. Om tidak menyalahkan kalian, tidak, karena banyak di antara kita, Om di sepeda Om Joni juga guru-guru kalian pernah melewati masa-masa itu. Sesungguhnya kalian bukan mau membantah guru, mungkin kalian cuma ingin mencari perhatian. Tetapi malam hari ini anak-anak, coba semua tutup mata. Mungkin waktu kalian seringkali mendengar khotbah-khotbah seperti ini, Om juga dulu pernah menjadi anak-anak seusia kalian. Waktu Om dengar khotbah, Om juga merasa itu pengkhotbahnya itu kan untuk yang besar-besar. Aku ini masih anak-anak kok. Anak-anak harus tahu bahwa di tengah-tengah kita ini pun iblis itu seringkali mencuri firman. Iblis itu seringkali membutakan mata kalian, sehingga rasa-rasanya firman yang diberitakan itu dalam hati kalian itu ada suara yang mengatakan gak usah didengarkan, gak usah diterima, gak usah diperhatikan. Anak-anak, coba malam hari ini anak-anak dengar suara Tuhan. Anak-anak semua tutup mata malam hari ini. Natal itu sudah kita terima. Yesus mati untuk kalian. Pertanyaannya, apakah kalian mau melakukan teladan yang sudah diberikan Kristus? Tadi Om tanya, ada anak-anak di sini yang mungkin membenci temannya. Mungkin anak-anak, kebencian kalian kalau masih kecil itu tidak seperti kebencian orang-orang yang sudah dewasa, yang sampai memukul atau mungkin membacok seperti tidak. Tapi kalian mungkin cuma tidak senang. Tapi kalian harus tahu bahwa benih dosa yang ada di dalam hidup kalian, kalau kalian tidak mau membuang itu, maka benih itu akan tumbuh terus menjadi semakin besar. Dan yang lebih bahaya lagi, hati kalian itu menjadi keras. Anak-anak, Om sangat berharap malam hari ini, sejak kalian kecil, kalian mempunyai hati yang mau dilembutkan oleh Tuhan. Om banyak melihat banyak anak-anak yang masih kecil itu mempunyai hati yang keras. Sama orang tuanya suka membentak-bentak mungkin.
Apalagi sama mbaknya yang di rumah, sama pembantu rumah tangga, atau sama teman kalian di sekolah yang mungkin kedudukannya lebih rendah dari kalian. Firman Tuhan tadi mengatakan, kalau kalian tidak mengasihi sesama manusia, maka kalian juga tidak mengasihi Allah. Walaupun kita hadir di dalam gereja setiap minggu, tapi kalau kita tidak mengasihi saudara-saudara kita yang lain, firman Tuhan mengatakan maka kita tidak mengasihi Allah. Anak-anak, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi sambil kita berdoa. Mungkin ada anak-anak malam hari ini yang merasa, Tuhan, aku kok tambah lama tambah nakal. Aku tambah lama tambah tidak mau nurut sama mama. Malam hari ini aku mau berubah. Anak-anak coba pakai waktu-waktu ini untuk kita bertemu sama Tuhan. Anak-anak di sekolah pasti pernah diajar guru kalian, waktu ada kepala sekolah yang datang, anak-anak langsung hormat, diam, tidak berani, karena takut dimarahi oleh kepala sekolah, takut dikeluarkan dari sekolah. Kalau dikeluarkan dari sekolah, takut nanti apa? Jadi bodoh, nanti kalau besar tidak bisa kerja, tidak punya uang, jadi orang susah. Padahal sesungguhnya bukan seperti itu. Hidup kalian di dunia ini bukan untuk kalian menjadi orang yang hebat di dalam dunia ini, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang di sekitar kalian. Kalau kalian belum bisa menjadi berkat bagi teman-teman kalian, paling tidak kalian menjadi anak yang taat kepada orang tua kalian. Mau ya anak-anak ya? Ayo semua anak-anak kita bagi berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang bagai emas yang murni, emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami katakan Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, seperti emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti. Ada sebuah kasih yang selalu memberi, bagaikan air yang tidak pernah berhenti mengalir. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Anak-anak sendiri yang nyanyikan Bapa sentuh hatiku. Bapa, anak-anak sendiri nyanyikan. Anak-anak tutup mata kalian. Anak-anak nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kalian. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita malam hari ini, dan Dia mau masuk di dalam hati setiap kalian. Bencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi
mengalir yang tiada pernah Mari kita sembah Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Anak-anak, mari buka hati kalian untuk Tuhan malam hari ini. Saat kalian mau berdoa, itu ada suara di dalam hati kalian yang mungkin membuat diri kalian tidak bisa berdoa. Anak-anak, mari katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku mau berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa yang mau mengganggu aku berdoa, aku usir di dalam nama Tuhan Yesus. Om percaya sejak kalian kecil, bahkan sejak kalian paling kecil pun, sejak kalian bisa berbicara, Om yakin kalian bisa memuji Tuhan. Semua anak-anak yang sudah berbicara, mari katakan haleluya, haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan, aku menyembah Engkau Yesus, jadilah Tuhan dan Rajaku. Mari anak-anak katakan, setiap kalian yang sudah bisa berbicara, mari katakan, Tuhan Yesus, aku menyembahmu. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Mari anak-anak buka suaramu, mari angkat pujianmu. Katakan, Tuhan Yesus, aku menyembahmu. Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Yesus, datanglah di dalam hidupku, datanglah di dalam hatiku. Ubahlah hidupku menjadi baru, bagaikan emas yang murni Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Allah Roh Kudus, Engkau hadir malam hari ini di tengah-tengah kami. Kami bawa anak-anak kami ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka yang masih kecil, mereka yang remaja, mereka inilah yang telah Kau persiapkan untuk hari-hari yang akhir di dalam dunia ini Tuhan. Tuhan Yesus, mari malam hari ini kami serahkan mereka satu persatu di dalam tangan-Mu. Jagai kehidupan mereka Tuhan sejak kecil Tuhan. Jauhkanlah dari segala yang jahat, jauhkanlah dari segala mara bahaya, dan kami serahkan mereka semua satu persatu di dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, malam hari ini Kau jamah, Kau lawat mereka. Tunjukkanlah kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka yang masih kecil, supaya mereka juga bisa mengenal kasih-Mu, merasakan jamahan dan lawatan-Mu Tuhan. Malam ini anak-anak yang sudah bisa berbicara, mari katakan haleluya, haleluya. Aku mengasihi-Mu Tuhan, aku menyembah-Mu Tuhan. Dan mari sama-sama kita menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Katakan haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, datanglah di dalam hidupku Tuhan. Jadikanlah aku alat-Mu Tuhan. Jadikanlah hidupku hidup yang baik Tuhan, bagi saudara-saudaraku, bagi teman-temanku di sekolah, bagi kedua orang tuaku, bagi mungkin emakku, bagi siapapun di rumah kami Tuhan. Mari Allah Roh Kudus jamah setiap kami. Ini waktu-Mu Tuhan. Mari mengalir di tengah-tengah kami Allah Roh Kudus. Mungkin ada anak-anak di sini di malam hari ini yang mungkin perlu didoakan, atau mungkin kalian merasa, Om, Tante, aku merasa ada sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupanku. Aku tidak tahu itu apa, tetapi aku mau didoakan malam hari ini. Anak-anak, jangan kalian malu. Kalau memang benar di dalam diri kalian merasa ada sesuatu yang tidak baik dan kalian mau didoakan malam hari ini. Di sini banyak guru-guru kalian, juga mungkin ada orang tua kalian. Anak-anak, kalian adalah orang-orang yang nantinya itu akan menjadi dewasa, dan kalian akan menggantikan om-om dan tante-tante untuk melayani Tuhan. Mari pakai waktu-waktu kalian sejak kalian kecil. Kalian harus belajar untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seringkali iblis menaburkan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kalian. Mungkin malam hari ini ada yang kalian merasa perlu didoakan. Kalian bisa angkat tangan, dan guru-guru kalian akan mendatangi kalian dan mendoakan kalian, supaya Natal kali ini bukan hanya kalian memperingati kelahiran Yesus, tetapi benar-benar Yesus itu lahir di dalam kehidupan kalian, dan kalian akan diubahkan menjadi anak yang baik. Om percaya
walaupun kalian masih kecil, kalian juga ingin dimiliki oleh iblis. Mungkin kalian tidak pernah menyadari itu, tetapi mari anak-anak, kalian mau belajar untuk menyerahkan hidup kalian sepenuhnya untuk Tuhan. Mungkin ada di antara kalian yang sore hari ini pernah melihat hal-hal yang tidak baik lewat TV, lewat game, atau kalian mungkin terikat oleh segala sesuatu yang buruk. Kalian bisa angkat tangan dan guru-guru akan mendoakan kalian. Sambil yang lain kita terus berdoa. Mari kita menyembah Tuhan. Saat-saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan kita pakai waktu-waktu ini. Tuhan, pakailah aku selagi aku masih anak-anak ini, selagi aku masih remaja. Tuhan, pakailah aku Tuhan. Hiduplah Engkau di dalam aku Tuhan, supaya aku Tuhan sejak kecil Tuhan, aku boleh menjadi orang-orang, anak-anak yang baik bagi orang-orang di sekitarku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada lagi siapa yang mau didoakan, atau mungkin kalian punya perasaan yang tidak senang dengan saudara kandung kalian atau dengan orang tua kalian? Anak-anak, kalian meninggalkan tempat ini, kalian harus berjanji untuk berbuat baik kepada orang tua kalian. Kalau kalian terus menunggu, enggak jangan hari ini, besok saja. Suatu saat kalian tidak akan pernah bisa kembali untuk melakukan perbuatan baik. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kalau hari ini engkau dijamah dan dilawat Tuhan, mari engkau buka hati kalian. Jangan mengeraskan hati, tapi kalian mau membuka hati kalian untuk Tuhan. Tuhan, datanglah di dalam hatiku. Tuhan, datanglah di dalam hidupku. Jadilah raja atas hidupku. Ada lagi saudara atau saudara-saudara yang sudah remaja yang mau didoakan? Atau kalian ada lagi yang mau didoakan? Kalau nggak ada, kita akan akhiri kebaktian kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi sambil kita nanti tutup dalam doa. Bapa, satu hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Anak-anak berjanji ya, tahun ini akan kita tinggalkan. Biarlah di tahun depan anak-anak menjadi anak yang baik. Mau ya? Siapa di sini yang masih nakal di rumah, yang masih suka menang sendiri? Anak-anak janji sama Tuhan, Tuhan beri aku kekuatan supaya aku bisa jadi anak baik. Juga kepada orang tua kalian yang sukanya kalian mungkin gak menurut, kalian berjanji sama Tuhan, kalian mau menjadi anak yang menurut. Mau ya anak-anak ya? Mau? Amin. Supaya apa? Supaya kehidupan kalian itu menjadi kehidupan yang baik. Anak-anak, kalau kalian sejak kecil tidak menjadi anak yang baik, maka masa depan kalian itu menjadi gelap. Satu ayat yang terakhir di dalam kitab 1 Yohanes ayat 4 ayat yang ke-19. Kalau kita sudah dikasih Allah lebih dulu, kita harus mengasihi saudara kita. Saudara kita itu siapa? Semua manusia. Kalau kalian tidak bisa mengasihi, maka firman Tuhan mengatakan kalian tinggal di dalam gelap. Orang yang di dalam gelap itu tidak bisa melihat. Itu seumpama orang yang tidak bisa mengasihi. Anak-anak di sini yang siapa yang merasa, aduh Tuhan, hidupku kok rasanya gak ada tujuan, muter-muter gak ada arah. Kalian tidak tahu tujuan hidup kalian. Itu seumpama kalian tinggal di dalam gelap. Firman Tuhan mengatakan, bagaimana kita keluar dari gelap? Biarlah kita mau belajar mengasihi orang lain. Jangan menunggu kalian dikasihi baru bisa mengasihi, tapi biarlah dari kita yang mau mengasihi itu lebih dulu.
Kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih biarlah firman yang kami dengar malam hari ini, firman itu boleh menguatkan kami, firman itu boleh menjadi terang bagi jalan kami, firman itu boleh menjadi teladan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan, sejak kami kecil sampai kami remaja dan sampai Engkau datang kembali menjemput kami Tuhan, kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Mari semua yang percaya kita katakan sama-sama, amin.